Ta, ja, ni, tanya, jawab, mikir. Padami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan, dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Salahkah jika hamba Tuhan melepaskan jabatannya sebagai gembala? Masalah salah atau tidaknya tergantung apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam gereja itu. Apakah ada perpecahan atau adanya ketidaksehatian antara pendiri, pendana, ataupun sinode dengan gembala tersebut, sehingga terjadi istilah pecah kongsi. Ada berita yang cukup mengagetkan jemaat ketika mendengar seorang hamba Tuhan berkata di akhir khotbahnya, dia akan melepaskan pelayanan penggembalaannya untuk diteruskan oleh penggantinya, yang tentunya orang yang dekat dengan gembala itu, yang bersama-sama mulai dari awal dalam pelayanan. Ini bukanlah fenomena yang telah terjadi di luar negeri, terjadi juga di negeri kita, Indonesia. Dan ini dikatakan untuk yang pertama kalinya seperti berita ini, yang jelas mengundang tanda tanya. Padahal yang hamba tahu ini yang kedua kalinya, yang hamba dengar. Ada yang pro dan ada yang kontra. Seorang gembala seharusnya ia terus melayani, menggembalakan jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada hambanya. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, jika Tuhan yang menghendakinya, tidaklah salah, karena ada pelayanan lain yang lebih besar yang ia harus kerjakan sesuai dengan tuntunannya. Tetapi sangatlah salah jika Tuhan tidak mengatakan untuk melepaskan pelayanan penggembalaannya itu. Yang kedua, jika terjadi masalah dengan pendanaan atau sebagai pendiri gereja, hamba Tuhan yang rendah hati pasti mau melepaskan pelayanan itu dan berjiwa besar, bukan karena ia tidak mau bertanggung jawab, tetapi daripada terjadi masalah yang berkepanjangan. Ada yang mau menguasai dalam pelayanannya, lebih baik memang mengalah. Semoga bukan karena masalah ini. Yang ketiga, gereja adalah milik Tuhan, dan Yesuslah kepala gereja yang empunya gereja. Seringkali hamba Tuhan merasa gereja adalah miliknya, sehingga gereja dipertahankan sebagai milik pribadi atau keluarganya. Yang keempat, terkadang banyak orang yang tidak mengerti dan mengundang tanda tanya. Lagi puncak-puncaknya pelayanan, seorang hamba Tuhan memberikan pengumuman akan mengundurkan diri dan menyerahkan pelayanan penggembalaannya kepada generasi selanjutnya atau yang lebih muda. Yang kelima, jika memang kehendak Tuhan diteruskan dengan penggantinya atau sebagai generasi penerus, generasi berikutnya, generasi muda, pasti pelayanannya akan lebih baik lagi dan lebih luar biasa. Yang keenam, akan tetapi jika itu terjadi karena perpecahan di dalamnya, pelayanannya tidak akan mengalami kemajuan, karena di mana ada kesatuan, berkat-berkat dicurahkan. Gereja dibangun di atas batu karang, bukan dari pecahan batu. Pecahan batu dengan batu karang berbeda. Fondasi gereja dari batu karang yaitu Yesus, dan Yesus tidak menghendaki perpecahan. Yesus menginginkan kesatuan di dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan, atau para hamba-hambanya. Yang ketujuh, yang jelas Tuhan ingin namanya dimuliakan, bukan hambanya. Jangan orang datang mencari hambanya. Orang datang ke gereja mencari hambanya, bukan mencari Tuhan.
Dan Tuhan ingin supaya orang datang untuk mencari Tuhan. Biarlah semua ini tidak bermasalah atas gereja tersebut, dan semoga Tuhan memberkati pelayanan penerusnya. Generasi muda, Tuhan memberkati.